Jika kita membiarkan kebencian, membiarkan kepahitan, membiarkan sakit hati itu terus di dalam kita dan kita tidak mengeluarkan, kita tidak mengampuni orang lain, itu akan memberhentikan kita memandang orang lain sebagai sesama manusia. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bulan ini adalah merupakan bulan yang spesial untuk kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan itu jelas-jelas betul-betul terjadi dan terbukti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi kematian Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah dan membuka jalan untuk kita datang kepada Allah. Jadi kita tidak perlu lagi melalui imam untuk datang kepada Allah, tetapi melalui kematian Tuhan Yesus kita bisa saja langsung datang kepada Allah. Kemudian melalui kematian Yesus Dia memberikan pengampunan bagi kita semua. Ya, sungguh luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini saya mau membagikan bagi kita semua tentang pengampunan. Kalau Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain, orang-orang yang di sekitar kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Menjadi seorang pengikut Yesus, kita wajib dan harus mengampuni karena Dia sendiri telah mengampuni kita melalui kematiannya. Yang pertama, kita harus mempunyai kasih. Yang pertama kita harus miliki untuk mengampuni orang lain adalah kita memiliki kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap manusia. Nah, jadi saudara-saudara, awal dari Tuhan Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita semua adalah atas dasar kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau kita mau mengampuni, kita harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Itu adalah dasar awal di mana Allah mengutus anaknya karena begitu besar kasihnya atas dunia. Yesus sendiri datang dan rela mati bagi saya dan saudara, memberikan dirinya bagi kita. Jadi di dalam pengampunan adalah kita memberikan diri kita kepada orang-orang yang menyakiti kita. Yesus mengampuni kita dengan cara memberikan dirinya rela mati menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi ketika kita mau mengampuni orang lain, kita juga harus memberikan diri kita untuk mengampuni orang lain. Kita memiliki kasih, kemudian kita memberikan diri kita untuk mengampuni orang lain. Dia rela memberikan nyawanya kepada kita untuk pengampunan kita. Kita juga harus memberikan diri kita untuk mengampuni orang lain, saudara-saudaraku yang terkasih. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita harus menyadari itu, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Maka setiap hari kita perlu mengampuni. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Kalau kita tidak mengampuni saudara-saudara, kebencian dan kepahitan dan sakit hati akan membuat kita berhenti memandang orang yang menyakiti kita atau orang lain sebagai sesama manusia. Jika kita membiarkan kebencian, membiarkan kepahitan, membiarkan sakit hati itu terus di dalam kita dan kita tidak mengeluarkan, kita tidak mengampuni orang lain, itu akan memberhentikan kita memandang orang lain sebagai sesama manusia. Dan apa yang akan terjadi ketika kita tidak lagi memandang orang lain sebagai sesama manusia? Kita akan memperlakukan mereka seperti binatang. Entah kita akan maki-maki mereka menggunakan nama-nama binatang.
Nah, jika kita membiarkan itu menguasai diri kita, itu sebabnya setiap hari kita perlu untuk mengampuni orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Nah, kemudian yang terakhir, kita menghilangkan hak kita untuk membalas dendam. Kita perlu menghilangkan hak kita untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menyakiti kita. Nah, jika kita mau mengampuni orang lain, hak ini harus kita hilangkan di dalam diri kita. Roma 12 ayat 19 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, hak Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Jadi pembalasan adalah hak Allah. Jadi kita perlu menghilangkan hak kita untuk membalas dendam, saudara-saudaraku yang terkasih. Jika sakit hati kita semakin mendalam, orang tersebut terus menyakiti kita, dan sakit hati kita semakin mendalam, mungkin kita harus berkomitmen berulang-ulang kali untuk tidak membalas dendam. Karena itu adalah hak Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu memiliki atau memahami hal-hal ini supaya kita bisa dan melakukan pengampunan kepada setiap orang-orang yang menyakiti kita. Yang pertama, kita harus memiliki kasih untuk mengampuni orang lain. Kasih yaitu kita memberikan diri kita untuk mengampuni orang lain, seperti Yesus sendiri dengan memberikan nyawanya bagi kita untuk pengampunan kita. Kemudian kita menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Itu sebabnya ada yang pasti melakukan kesalahan dan kita harus mengampuni. Kemudian kita menghilangkan hak kita untuk membalas dendam. Itu adalah hak Allah. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semakin diberkati Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.